Kamu pernah ngerasa hidupmu bukan milikmu? Kamu bangun bukan karena ingin, tapi karena kamu harus bangga, harus sukses, harus membanggakan orang tua. Tapi anehnya, makin kamu penuhi semua ekspektasi itu, hidupmu malah terasa semakin hampa. Karena diam-diam kamu sadar, kamu bukan sedang hidup, kamu sedang jadi proyek kebanggaan. Dan yang lebih menyakitkan, kamu gak berani ngomong itu ke siapapun, karena takut dibilang durhaka. Padahal kamu cuma ingin satu hal, hidup sebagai dirimu sendiri. Bab 1. Kamu hidup, tapi bukan milikmu. Pernah gak kamu ngerasa aneh sama hidupmu sendiri? Setiap langkah yang kamu ambil seolah-olah udah diputusin orang lain sebelum kamu sempat berpikir. Jurusan yang kamu ambil, pekerjaan yang kamu kejar, bahkan cara kamu bersikap, semuanya terasa kayak bukan pilihanmu. Seakan kamu hanya pemeran dalam film yang skenarionya ditulis orang tuamu demi penonton, bernama tetangga atau keluarga besar. Dan ketika kamu mulai bertanya, apa ini beneran yang aku mau? Kamu langsung dihantam rasa bersalah. Karena dari kecil, kamu diajari untuk taat, bukan untuk mempertanyakan. Tanyakan pelan-pelan ke hatimu sendiri. Apa yang sebenarnya aku cintai? Bukan sekadar aku jalani. Tuliskan jawabannya walaupun belum bisa kamu perjuangkan sekarang. Karena pengakuan adalah langkah pertama untuk kembali jadi milikmu sendiri. Seperti burung dalam sangkar emas, ia bisa bernyanyi, tapi tidak bisa terbang. Dan kamu layak untuk keduanya bersuara dan bebas memilih langitmu sendiri. Bab 2. Antara bakti dan kehilangan diri. Bakti kepada orang tua itu penting. Kita semua tahu itu. Tapi bagaimana kalau dalam proses berbakti, kamu kehilangan dirimu sendiri? Banyak anak baik yang akhirnya jadi boneka, tersenyum saat luka mengangguk, saat batinnya berontak. Karena dari kecil, kita lebih sering ditanya, kamu udah bikin ibu bangga, daripada kamu bahagia gak jalanin hidupmu. Lama-lama kamu jadi lupa bagaimana rasanya punya keinginan sendiri. Karena setiap pilihan harus melewati filter satu. Apakah ini akan membanggakan mereka? Coba luangkan waktu beberapa menit tiap hari untuk menulis atau merenung. Kalau aku gak takut mengecewakan siapa aku mau jadi apa? Pertanyaan ini bukan untuk membangkang, tapi untuk mengenal dirimu kembali. Bayangkan kamu naik kereta cepat, tapi tujuannya bukan tempat yang kamu inginkan. Seberapa cepat pun lajunya, kamu tetap merasa kosong. Karena bukan kecepatan yang penting, tapi arah. Bab 3. Luka yang bernama anak baik. Anak baik julukan yang terdengar indah ya, tapi kamu tahu, kadang itu adalah luka yang dibungkus pujian. Anak baik itu taat, anak baik gak bikin masalah, anak baik nurut, gak banyak mau. Tapi anak baik juga sering gak didengar. Anak baik sering diminta mengalah. Anak baik diajari untuk tidak merepotkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Akarnya luka-luka kecil dalam hatimu dibiarkan membusuk karena kamu terlalu sibuk jadi baik versi orang lain, sampai lupa jadi benar versi dirimu sendiri. Pelan-pelan belajar bilang enggak saat hatimu bilang ini enggak sehat. Mulai dari hal kecil, karena keberanian untuk menjaga dirimu juga bagian dari kebaikan. Seperti lilin terang tapi meleleh diam-diam. Jadilah cahaya, tapi jangan biarkan dirimu habis hanya untuk menerangi orang lain. Bab 4. Berani bahagia bukan untuk durhaka. Banyak orang takut terlihat egois saat memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Takut dianggap durhaka karena memilih jalan hidup yang berbeda dari keinginan orang tua. Padahal ada perbedaan besar antara memberontak dan menyelamatkan jiwa. Karena tidak semua bentuk cinta itu terlihat seperti setuju terkadang. Cinta itu berarti jujur, termasuk jujur tentang apa yang membuatmu bertumbuh dan bernapas lebih lapang. Cobalah lihat ke dalam. Siapa dirimu ketika tidak ada tuntutan? Mulailah mengenalkan dirimu yang sesungguhnya kepada orang tuamu perlahan. Karena bahagia bukan tentang membangkang, tapi menyelamatkan hidupmu. Seperti tanaman, kalau akarnya gak tumbuh ke dalam tanah yang ia butuhkan, ia akan tetap hidup, tapi layu. Kebahagiaan itu bukan soal ego, tapi soal kelayakanmu untuk mekar. Bab 5. Bicara tanpa menyakiti, diam tanpa terluka. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya diam. Kalau bicara nanti mereka tersinggung. Kalau jujur nanti dianggap kurang ajar. Padahal diam juga bisa melukai, terutama jika itu membusuk di dalam. Berkali-kali kamu tahan tangis berpura-pura tersenyum, tapi lama tubuhmu mulai memberontak.
dengan lelah yang tidak jelas asalnya, dengan marah yang meledak karena hal kecil. Sebenarnya itu salahmu karena tidak mau bicara jujur. Jadi orang tuamu mengira kamu baik-baik saja atas arahan mereka. Mereka juga manusia, punya khilafnya. Jadi mulai untuk mengajak mereka untuk komunikasi dua arah biar saling membahagiakan. Bab 6. Pulang ke dirimu tanpa harus meninggalkan mereka. Kadang kita terlalu takut untuk berubah karena harus setia pada versi diri yang selama ini mereka banggakan. Tapi perubahan yang lahir dari kedewasaan bukan pengkhianatan. Kamu boleh memilih jalurmu sendiri tanpa harus memutus ikatan dengan keluarga. Kamu bisa pulang ke dirimu sambil tetap memeluk mereka. Bawa orang tuamu dalam perjalanan penyembuhan ini, walaupun pelan-pelan, bukan dengan paksaan, tapi dengan ketulusan. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak melawan. Kamu hanya ingin mengenal dirimu lebih dalam. Bab 7. Jalan tengah antara cinta dan kebebasan. Kamu gak harus memilih antara membahagiakan mereka atau menjadi dirimu sendiri. Karena hidup bukan soal hitam dan putih, dan cinta bukan soal tunduk atau melawan. Ada jalan tengah yang sering kali tersembunyi. Jalan yang hanya bisa kamu temukan lewat keberanian untuk jujur dan ketulusan untuk tetap mencintai. Jalan di mana kamu tetap bisa mencium tangan mereka sambil juga menggenggam impianmu sendiri. Jalan di mana kamu tetap bisa merawat mereka tanpa harus mengubur suara hatimu. Mulailah dengan satu langkah, mengkomunikasikan pilihanmu tanpa menuntut mereka untuk langsung paham. Ingat, tugasmu bukan membuat mereka setuju, tapi menyampaikan isi hatimu dengan kasih yang dewasa. Ungkapkan begini, ayah, ibu, aku ingin tetap menjadi anak kalian yang baik, tapi aku juga ingin jadi manusia yang hidup dengan jujur pada panggilan jiwanya. Boleh gak aku coba jalan ini sambil tetap dekat dengan kalian? Seperti air yang mengalir di antara batu. Ia tidak melawan kerasnya batu, tapi ia tetap sampai ke tujuannya dengan kelembutan. Kamu bisa jadi air itu lembut, tapi teguh, mengalir dengan kasih, tanpa kehilangan arah. Tanamkan mindset ini dalam dirimu. Aku boleh hidup sesuai nurani, tanpa harus menjauh dari mereka yang kucintai. Aku bisa jujur tanpa menyakiti. Aku memilih untuk tumbuh dan tetap mencintai. Bab 8. Cinta yang bertumbuh dari luka. Kadang kita berpikir bahwa menjaga kedamaian itu berarti diam, bahwa cinta itu berarti setuju pada semua hal, walau hati kita menjerit. Bahwa jadi anak baik berarti harus menyembunyikan luka agar tidak mengganggu suasana. Tapi sesungguhnya kedamaian sejati hanya lahir dari kejujuran yang dipeluk dengan kasih. Ketika kamu mulai jujur tentang lukamu, tentang lelahmu, tentang hal-hal yang selama ini kamu tahan agar tidak mengecewakan, disitulah cinta diuji. Dan yang mengejutkan, disitulah juga cinta sejati bisa tumbuh lebih dalam. Karena cinta yang dewasa bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang berani menerima bahwa kita semua sedang belajar mencintai dengan lebih baik. Berbicaralah dari luka, bukan dari amarah, karena luka punya bahasa yang lebih jujur, dan manusia tak peduli setegas apapun wajahnya, selalu bisa luluh oleh ketulusan. Coba temui mereka bukan untuk mengubah, tapi untuk mengajak, bukan untuk membantah, tapi untuk membuka ruang. Bilang saja pelan-pelan, aku tahu mungkin ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin belajar untuk mencintai kalian, bukan karena aku takut, tapi karena aku utuh. Bayangkan sebuah rumah tua yang pondasinya mulai retak, bukan karena bencimu, kamu ingin merenovasinya, tapi justru karena kamu mencintai rumah itu, dan ingin tetap tinggal di dalamnya. Begitu juga dengan hubunganmu dan mereka. Kamu memperbaikinya bukan karena ingin pergi, tapi karena ingin berteduh dengan lebih nyaman dan benar. Cinta tidak harus selalu menyenangkan, tapi cinta sejati selalu bertumbuh. Aku berhak mencintai dan dicintai bukan sebagai anak sempurna, tapi sebagai manusia yang utuh. Luka bisa jadi awal baru jika aku berani bicara dengan hati yang terbuka. Bab 9. Hidupmu cermin untuk mereka. Dan mungkin kamu gak sadar, selama ini kamu bukan hanya anak yang ingin dimengerti, tapi kamu juga sedang membawa cermin untuk menunjukkan pada orang tuamu luka yang dulu juga mereka pendam dan sembunyikan. Mungkin selama ini mereka keras, bukan karena benci, tapi karena mereka dulu juga tak pernah diberi ruang untuk jadi diri sendiri. Mereka hanya mengulang apa yang mereka tahu, dan kamu mungkin adalah orang pertama yang cukup sadar
untuk memutus rantai itu, maka bukan hanya kamu yang sedang sembuh, tapi generasi setelahmu juga akan mewarisi cinta yang lebih sehat, lebih utuh, lebih manusiawi. Jadikan proses penyembuhan ini bukan hanya milikmu, tapi juga warisan yang kamu bangun pelan-pelan, bukan hanya untuk hidupmu, tapi untuk adikmu, anakmu kelak, bahkan untuk orang tuamu sendiri yang diam-diam juga lelah jadi kuat terus. Aku bukan durhaka. Aku sedang menyembuhkan jalur cinta yang dulu terluka. Aku memilih hidup yang penuh kasih dan jujur, walau pelan, dan aku percaya aku tidak sendirian. Kalau ada air mata yang jatuh saat mendengar ini, biarkan itu bukan kelemahan. Itu tubuhmu yang akhirnya berkata jujur, aku lelah jadi anak yang selalu kuat. Dan jika kamu takut mengambil langkah pertama, ingatlah kamu tidak harus terburu-buru. Yang kamu butuh hanya satu hal, keberanian untuk bilang ke dirimu sendiri, aku berhak memilih hidup yang benar-benar aku jalani. Bagikan video ini pada seseorang yang terlihat baik-baik saja, tapi kamu tahu, hatinya sedang menjerit diam-diam. Karena bisa jadi, dia cuma butuh satu suara untuk berkata, aku gak sendiri. Aku masih boleh bahagia tanpa harus kehilangan siapapun. Dan kamu gak harus jadi sempurna dulu untuk dimengerti. Gak perlu jadi kuat terus untuk pantas dicintai. Di nafas baru kita bukan tempat untuk menghakimi masa lalumu, tapi ruang yang percaya. Setiap luka bisa berubah jadi cahaya kalau kamu mau jujur melihatnya. Ini bukan channel motivasi, bukan tempat pamer pencapaian. Ini rumah untuk hati-hati yang mulai berani pulang ke dirinya sendiri. Bagikan video ini ke orang yang kamu rasa selama ini gak pernah benar-benar punya ruang untuk jujur.